Ini Prof, saya mau tanya Prof, kalau kita berbicara standar nasional sendiri, emangnya untuk pendidikan bahasa Inggris itu memang sudah ada standar khususnya atau belum, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Sahabat Sivitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali tentunya bersama kami di UMK Talks Academy. Saya Sudarman SPD MID akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini dengan topik pentingnya pengembangan standar nasional untuk peningkatan kualitas pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Dan tentunya untuk membahas topik yang sangat penting ini, ya, sudah hadir bersama kita di studio narasumber andalan kita, siapa lagi kalau bukan the one and only Profesor Ali Soka, MA, PhD. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Darman. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan Pak Mas Darman juga gitu ya. Alhamdulillah, Prof. Sehat, siap ya, Prof, untuk diskusi kita pada hari ini. Iya, Prof, seperti yang saya sebutkan tadi, Prof, bahwa topik kita hari ini adalah kita ingin berbicara tentang pentingnya pengembangan standar nasional untuk peningkatan kualitas pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Ya, sebenarnya pertanyaan mendasar dari saya, peran dari standar nasional itu sebenarnya untuk apa, Prof? Ya, saya ingin menjawab itu nanti sebentar. Saya ingin mengkaitkan topik kita mengenai pentingnya standar nasional, khususnya untuk kemampuan berbahasa Inggris dengan istilahnya itu keterampilan abad 21 ya. Keterampilan abad 21. Abad 21 artinya 100 tahun ini ya, tidak hanya pada awal abad 21. Jadi yang sekarang ini saya kira di mana-mana orang sepakat bahwa kita ini tidak hanya warga RT. Kita akan selalu ada arisan RT, ada kumpulan bapak-bapak RT, kemudian ada RW, tidak tahu kelurahan enggak. Tapi juga ada warga kota, ada warga Indonesia tentu. Tapi kemudian jangan lupa bahwa global village ya, jadi bahwa pada dasarnya dunia ini sudah seperti desa gitu. Sehingga istilah global citizen gitu ya, warga dunia, bagian dari warga dunia karena berinteraksi dengan warga negara di negara-negara lain itu sudah nggak ada sekat-sekat. Sehingga kemudian diperlukan adanya bahasa, alat komunikasi yang sifatnya itu bisa diterima di mana saja. Suka atau tidak suka, itu salah satunya kalau boleh saya sebut gitu aja. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Jadi punya pendidikan bahasa Inggris di Indonesia itu luar biasa. Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya warga negara Indonesia yang bisa menjadi warga dunia yang baik. Ya, yang baik itu paling tidak mampu berkomunikasi. Berkomunikasi itu artinya tidak hanya dalam kaitannya dengan lisan ya, dalam artian menyampaikan pendapat secara lisan apa tertulis, tapi juga membaca, menyimak apa yang dipaparkan orang lain di belahan dunia lain. Dan itu biasanya dalam bahasa Inggris, ya, sebagai salah satu bahasa resmi PBB misalnya, ini luar biasa. Masalahnya apa? Apakah kemudian mutu pendidikan bahasa Inggris memang sudah bisa menjamin agar kemudian warganya itu bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai alat untuk komunikasi sebagai warga dunia, warga ya world citizen gitu ya kan? Nggak bisa lagi. Dan ini tanpa sadar kita ini dengan mengakses internet misalnya gitu, itu kita sudah menjadi bagian dari komunitas dunia, dan tidak bisa tidak bahasa Inggris itu menjadi andalan. Saya tidak ingin melemahkan, mengunderestimate bahasa yang lain ya.
Pada dasarnya kalau dihitung jumlah pengguna bahasa Inggris, mungkin hanya bahasa Cina aja yang bisa nyanyi karena penduduknya gitu. Iya, benar. Karena penduduk aslinya gitu. Oleh karena itulah maka perlu selalu melihat bagaimana keberhasilan mata pelajaran bahasa Inggris yang mungkin sudah diajarkan bahkan sejak PAUD ya. Di PAUD ini cucu saya ada Iya. komunikasi bahasa Inggris di kelas. Iya, benar, Bro. Tinggi. Ya, kenapa kemudian itu saya kaitkan dengan topik pada hari ini, yaitu tentang perlunya standar nasional, itu agar kemudian kita bisa melihat apakah sudah berhasil. Jadi katakanlah misalnya kalau di PAUD, di SD itu kan nggak ada kurikulum nasional, Mas. Kalau kemudian juga di SMP, SMA, perguruan tinggi, kalau toh ada kurikulum, itu tidak ada acuan resmi yang kemudian mengikat agar kemudian pembelajaran bahasa Inggris itu diarahkan ke sana. Kalau toh ada itu sifatnya umum ya, jadi bukan standar nasional yang khusus tentang bahasa Inggris. Sebetulnya mudah saja, tapi ini yang sulit adalah kesepakatan. Mudah saja kalau kemudian kita sepakat bisa mendefinisikan kompetensi berbahasa Inggris dalam artian itu mampu berkomunikasi 4 keterampilan bahasa tadi, mulai sejak awal, katakanlah itu kalau disebut PAUD ya, boleh saja, SD, SMP, SMA, itu kira-kira berapa yang diperlukan, dan kemudian berkelanjutan sampai dengan perguruan tinggi. Jangan sampai kemudian pada waktu sudah selesai di SD, SMP mulai dari awal lagi, SMP selesai, SMA mulai dari awal lagi. Mengajar bahasa Inggris di perguruan tinggi sebagai MKDU mulai dari awal lagi. Waduh, itu karena ukuran ketercapaian itu tidak ada. Nah, yang saya sebut sebagai standar nasional kompetensi berbahasa Inggris ini yang kemudian betul-betul menjadi acuan tunggal secara nasional. Masalahnya kesepakatan siapa yang kemudian berwenang untuk mengembangkannya. Mengembangkan itu artinya menentukan kira-kira seperti apa rumusan kompetensi yang harusnya dicapai oleh masing-masing jenjang. Kemudian itu pengukurannya seperti apa? Kalau saya sebut pengukuran itu artinya kalau misalnya ada tes bahasa Inggris, itu tes bahasa Inggris seperti apa? Dan kemudian itu tadi kalau diharapkan katakanlah di perguruan tinggi misalnya gitu, itu harusnya sudah cukup untuk kemudian sebagai modal mahasiswa katakanlah gitu untuk berkomunikasi sebagai warga dunia. Saya tidak ingin menyebut nama-nama tes karena ini jangan sampai ada nuansa tendensius untuk mengarahkan pada tes tertentu ya. Saya kira siapapun yang kemudian merasa punya kewenangan, merasa punya modal untuk menginisiasi ini, saya kira penting sekali. Nah, kalau kemudian itu juga katakanlah misalnya ada amanat ya, ada amanat dari regulasi, maka itu katakanlah permen yang kemudian bisa menyebut perlunya ini, atau kalau permen itu tidak khusus untuk bahasa Inggris, mungkin juga ilmu pengetahuan yang lain, bidang ilmu yang lain gitu, matematika, katakanlah gitu, kimia, sosial humaniora, dari segi kompetensi masing-masing itu kalau misalnya katakanlah juga disepakati adanya standar nasional yang spesifik untuk masing-masing bidang ilmu yang diwadahi dalam bentuk mata pelajaran, itu kemudian disepakati adanya standar nasional, itu saya kira bisa menjadi acuan untuk memastikan mutu pendidikan di Indonesia dalam kaitannya dengan pembelajaran bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu itu sebetulnya seberapa gitu. Nah, yang ingin saya katakan juga itu kalau bisa
juga dikalibrasi ya. Dikalibrasi itu istilah bahasa assessment-nya itu equating ya, membuatnya equivalent sejajar dengan skor-skor tes yang diakui secara internasional dalam bidangnya. Kan ada tes-tes internasional dalam bidang masing-masing ya, misalnya kalau bahasa Inggris jelas, kemudian matematika juga ada, sains juga ada, dan seterusnya. Begitu Mas Darman. Iya. Ini Prof, saya mau tanya Prof, kalau kita berbicara standar nasional sendiri, emangnya untuk pendidikan bahasa Inggris itu memang sudah ada standar khususnya atau belum Prof? Belum. Ya, kalau rumusan kompetensinya ada. Jadi rumusan kompetensi yang kemudian itu kalau dikaitkan dengan standar nasional pendidikan yang 8 itu, ada 8 standar nasional pendidikan itu amanah undang-undang itu, dan PP ya, amanah undang-undang dan PP sekarang PP Maju 57 itu tetap mencantumkan adanya 8 standar nasional pendidikan. Nah, yang paling terkait dengan masalah kompetensi bahasa Inggris itu ada di SKL, tapi masih bersifat umum, standar kompetensi lulusan, yang kemudian diturunkan dalam bentuk yang lebih rinci menjadi standar isi. Standar isi muatan pembelajaran yang terkait dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Itu ada rumusan-rumusan, tetapi ini kan sifatnya masih umum, masih penafsirannya bisa macam-macam. Bukti-bukti yang menunjukkan ketercapaian standar tadi itu belum ada. Jadi bukti-bukti itu yang tadi saya sebutkan dalam bentuk misalnya skor tes kemampuan bahasa Inggris tertentu yang kemudian disepakati secara nasional. Nah, kalau tesnya berbeda-beda, saya kira tes ini bisa saja menggunakan satu benchmark yang kemudian disepakati sehingga skor yang berbeda-beda itu bisa dianggap apakah setara atau tidak. Jadi walaupun tesnya beda, skornya juga akan mungkin beda, tapi kalau itu sudah dikaji kesetaraannya, maka udah tidak ada masalah. Tidak harus kemudian menggunakan tes tertentu. Tes yang digunakan bisa bermacam-macam, tapi yang bermacam-macam ini sudah dikaji kesetaraannya gitu. Apalagi kemudian di benchmark dengan tes-tes kemampuan bahasa Inggris yang sifatnya diakui secara internasional. Dan ini saya kira berlaku juga untuk bidang ilmu yang lain, mata pelajaran yang lain, itu cantolannya ke atas itu sudah ada, yaitu SKL, standar kompetensi lulusan, dan kemudian yang dielaborasi dalam bentuk standar isi. Ada 8 standar, itu 2 standar itu yang terkait dengan masalah pembelajaran yang kemudian diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran. Itu Mas Darman. Iya, baik Prof. Nah, kita kan belum punya standar khusus nih Prof, ya untuk pendidikan bahasa Inggris. Kira-kira idealnya untuk menyusun standar, ya untuk menyusun standar itu harus melibatkan siapa saja Prof? Ya karena ini kan spesifik ke bidang ya pendidikan bahasa Inggris Prof. Apakah memang pemerintah harus merangkul asosiasi pengajar bahasa Inggris? Yang seperti kita ketahui ada TEFLIN Prof atau bagaimana Prof? Ya, saya kira kalau menunggu pemerintah mungkin masih banyak kesibukan ya di dalam kegiatan, karena ini kan kalau nanti yang diurusi bahasa Inggris, kemudian mata pelajaran yang lain juga harus diurusi gitu kan. Jadi rasa keadilan itu. Oleh karena itu menurut saya inisiasi harus mulai dari asosiasi yang ada di Indonesia yang terkait dengan pendidikan bahasa Inggris. Jadi banyaklah, saya tidak ingin menyebut satu asosiasi tertentu aja. Jadi saya kira dengan mudahnya itu bukan dengan mudah ya, tapi artinya secara operasional itu memungkinkan lah gitu. Jadi ada yang mengajak, kemudian yang diajak juga mau demi bangsa dan negara gitu. Ini kalau dalam bahasa Jawa istilahnya itu pirawene itu ya, piece of cake gitu ya, seperti kalau makan kue gitu, mudahnya itu. Jadi semoga bisa terwujud ya Prof dalam waktu dekat. Ya tentu relatif ya mudahnya ini kan, masing-masing punya kesibukan tersendiri, tapi ini sebenarnya sudah lama
banyak disuarakan itu. Tapi saya kira yang ini tadi yang saya bicarakan itu pada dasarnya capaian pembelajaran dalam mata kuliah bahasa Inggris di setiap jenjang. Tetapi kemudian juga itu bisa berlaku juga diarahkan pada bagaimana peningkatan mutu guru bahasa Inggris. Mutu guru bahasa Inggris itu memang kalau dikaitkan dengan standar, ya itu standar kompetensi guru ya pada umumnya dan standar kompetensi guru bahasa Inggris khususnya. Nah, tentu tidak hanya masalah kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, tapi yang ingin saya tekankan ini kalau dalam kaitannya dengan mutu pembelajaran bahasa Inggris, guru bahasa Inggris itu ya tidak harus memiliki kompetensi yang cukup dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Ini saya kira juga sangat strategis. Standar nasional kompetensi dalam bahasa Inggris bagi para guru. Satu pertanyaan singkat dan terakhir, Prof. Kira-kira kompetensi guru di Indonesia saat ini sudah memadai atau belum? Saya jawab dengan ketawa aja lah, itu sudah bisa ditafsirkan itu. Saya ingin merendahkan, tidak juga ingin memuji, tapi ya sangat heterogen ya, sangat heterogen. Itulah perlunya ada standar nasional yang kemudian mempersempit kesenjangan. Betul. Ya, mempersempit kesenjangan dari heterogen menjadi lebih homogen gitu. Begitu Mas Arman. Baik, terima kasih Prof atas paparannya. Terima kasih sekali lagi, sangat bermanfaat. Baik, sahabat Civitas Akademika, lagi-lagi kita harus terhenti karena waktu kita sudah habis. Namun jika para sahabat Civitas Akademika di luar sana, dimanapun Anda berada, jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, ya tolong bantu kami mengembangkan channel ini, channel UMK Talks Academy, ya dengan cara ya klik komen, like, share, dan subscribe. Akhir kata dari saya Sudarman SPD MID pamit undur diri. Sampai ketemu di UMK Talks Academy episode selanjutnya. UMK Talks Academy, forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darman.